Bapa di surga, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, Engkaulah Raja di atas segala raja. Namun bagi kami, Engkau saat ini adalah kepala tubuhmu, yaitu tubuh Kristus, yang menjadi tempat bagi kami untuk mengenali kasih karunia-Mu yang berlimpah. Dan kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami bisa melanjutkan kembali bersama-sama dengan orang-orang kudus-Mu di Pamulang ini. Semuanya sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Keluarga besar ini Tuhan telah menjadikan tempat ini, tempat kediaman mereka, untuk kami memuji-muji nama Tuhan, meninggikan Engkau. Amin. Dan tempat kami diperlengkapi oleh kuasa firman-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga untuk segala berkat yang telah Tuhan karuniakan untuk menopang hidup kami, supaya kami tidak jatuh kepada dunia, tapi kami tetap bertekun di dalam kebenaran-Mu yang menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera kami semua. Kami menundukkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami lebih mengerti lagi ke arah mana Tuhan memimpin hidup kami yang telah Engkau merdekakan satu kali untuk selama-lamanya. Kami bersyukur, kami mendengarkan firman-Mu, diberkati semuanya. Semua kita yang percaya, katakan amin. Puji Tuhan. Oke. Ya, salam. Shalom. Puji Tuhan. Kita kasih aplaus dulu untuk yang memberikan kesaksian malam hari ini. Terima kasih. Terutama pada hambanya ya, Bapak Stampan ya, luar biasa. Cocoknya memang sudah dipersiapkan Tuhan, beliau ini menjadi pelatih. Amin. Karena orangnya kuat, tegar, luar biasa ya. Dan tidak gampang dia menyerah atau menyusut. Tahu ya menyusut ya, bukan menyusul tapi menyusut. Dia tidak gampang ya. Jadi memang ya yang kita harapkan adalah hamba-hamba Tuhan yang seperti itu ya, yang sebenarnya itu adalah contoh yang sudah didahului oleh Rasul Paulus ya. Seorang hamba Tuhan yang rela berkorban. Bukan rela berkorban supaya namanya viral, tidak. Tapi rela berkorban supaya orang lain Selamat. ya, supaya orang lain menjadi semakin mengerti tentang kasih Kristus. Amin. Dan keselamatan hidup yang kekal tentu yang pertama ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara kita hidup. Kan semua harus punya cara Bapak Ibu, amin. Ya, anak-anak kita masih kecil-kecil kita ajarin cara bagaimana menggunakan sepatu, kaos kaki, cara memegang sendok makan, dan seterusnya. Ya, karena kita tahu kalau itu enggak dipahami, bahaya nih anak nih. Ya kan? Cara makan aja dia tidak tahu. Ya, berarti nanti minta diapain terus? Suapin terus. Lah, kalau udah SMP minta disuapin, Mak, suapin dong, Mak. Pasti orang tuanya bilang, bukan berarti tidak boleh ya. Boleh juga sih, tapi tidak menjadi pola kebiasaan. Ya kan? Nah, maka di dalam keimanan kita pun, saya kasih tahu sekali lagi untuk bisa, kami tidak pernah janjian ya untuk bahan-bahan materi pembicaraan firman, nggak pernah janjian, tapi memang Roh Kudus yang mengerjakan, nyambung aja, karena roh kita kan sama ya. Amin. Sama roh kita, rumah tempat tinggal kita beda-beda di dunia ini, tapi rumah kita hanya satu, yaitu
di surga yang kekal. Rumah Bapa di surga. Maka karena itu pun ya, kita semua sebagai satu keluarga di dalam Tuhan Yesus, kita juga harus sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih Kristus. Maka saya kira memang ini satu proses yang sangat luar biasa ya, hambanya ya. Amin. Ya Ibu, puji Tuhan ya, dosen kita luar biasa. Dosen saya. Oh iya, kita aja lah ya kan. Oke, puji Tuhan ya. Nah, kan kita adalah kita. Amin. Nah, maka saya yakin ke depannya bahwa persekutuan ini akan menjadi persekutuan yang kuat. Amin. Kuat bukan karena kita. Ingat sekali lagi Bapak Ibu. Kuat bukan karena apa yang kita miliki. Enggak. Tapi apa yang kita peroleh dari Kristus. Tentu jadi milik kita kan. Nah, oleh karena itulah maka malam hari ini ya, saya mengajak kita untuk bersama-sama belajar memahami dengan baik ya. Mari, judulnya adalah mari apa? Merayakan kemerdekaan kita. Amin. Amin. Ya. Nah, ini sangat luar biasa karena setiap kali kita menjelang tanggal 17 Agustus semua sudah sibuk semuanya. Tadi juga saya sudah ikut perlombaan membawa balon ya di kepala, cuma belum saya posting di media sosial. Lucu sekali. Saya hanya dapat juara 3 ya. Yang lain lebih pintar membawa balon nampan di kepala, balon di kanan, di kiri, kemudian dijepit ya, lalu berlomba ya, begitu ya. Kayak kingkong lah ya jalannya. Tidak apa-apa, namanya juga merayakan menyambut kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke Bapak Ibu paling tidak harus tahu lah, ya kan? Sudah berapa lama bangsa kita merdeka? 81 tahun. Men, luar biasa. Nah, jadi setiap tahun mau menjelang menyambut Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, ya, tentunya ada semangat yang baru, ya betul. Ada berbagai macam kegiatan dilakukan bagaimana untuk menyambut, ya, merayakan Hari Kemerdekaan kita, Negara Republik Indonesia, ya. Dan tentu tidak lepas dari mengingat apa? Mengingat bahwa bangsa kita ini pernah dijajah oleh bangsa lain, dan itu sangat tidak mengenakan. Kau tahu? Ya, dengar cerita lah. Saya sih belum ada di situ kan, lahirnya tahun berapa? Ya kan? Saya hari Senin itu juga merayakan juga hari lahir saya juga tanggal 17 itu ya, karena saya lahir itu hari, kata ibu saya, hari Selasa, bukan Senin. Selasa 17 Agustus. Harinya bisa beda tapi tanggalnya tetap tanggal 17 Agustus ya. Ya. Boleh tepuk tangan buat saya. Mereka. Ya, makanya saya pakai baju merah hari ini ya. Jadi, ya itu. Oke. Nah, jadi bukan saja mengingat bahwa pernah bangsa kita ini dijajah oleh bangsa lain, ya, tetapi bagaimana menghargai dan meningkatkan semangat untuk membangun. Amin. Ya, membangun pemerintah bangsa dan negara kita, mengajak semua rakyat Indonesia semangat gitu ya, walaupun terkadang ya bagaimana ya, ya kita sih harus berjuang sendiri ya nampaknya ya, tapi oke lah.
kalau pemerintah dan bangsa kita belum bisa membuat kesejahteraan bagi kita sebagai warga negara, kita tidak mesti harus tinggal di dalam penyesalan. Amin. Tidak mesti harus merasa bahwa hidup kita tidak berguna, atau hidup kita sia-sia, atau hidup kita tertinggal jauh, atau hidup kita merasa hampa. Tidak perlu harus merasakan itu. Karena apa? Karena kita mempunyai kemerdekaan yang sejati. Amin. Amin. Ya, kemerdekaan kita yang sejati di dalam Kristus Yesus. Apakah dunia memperhatikan hidup kita, kebutuhan kita atau tidak? Kalau Tuhan Yesus pasti. Amin. Ya, itu maka perhatian kita harus lebih banyak kepada kemerdekaan kita secara rohani. Amin. Ya. Karena bagaimanapun secara duniawi kita akan meninggalkan apapun yang kita kumpulkan di dunia ini. Tidak akan bisa dibawa. Ya. Syukur-syukur orang masih mengingat nama kita atau kebaikan yang kita buat. Kalau tidak juga, mau bilang apa? Tapi di dalam Yesus tidak ada yang terlupakan. Amin. Ya, hidup kita di dalam Yesus tidak bisa dilupakan. Bagaimana bisa dilupakan? Bersukacitalah karena namamu sudah terdaftar di sorga, di dalam sorga. Amin. Tidak mungkin bisa dilupakan. Siapa yang melupakan? Manusia boleh melupakan, tapi Tuhan Yesus tidak mungkin melupakan kita. Amin. Nah, maka karena itulah, ya, kalau tadi hambanya meminta supaya kita lebih ketat lagi, ya, saya sangat mendukung, dan sebenarnya itu yang Allah mau. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami sebenarnya, ya, bisakah kita mengalami rasa sejahtera dalam hidup ini? Saya ulang sekali lagi, bisakah kita mengalami rasa sejahtera dalam hidup ini di tengah-tengah banyaknya persoalan hidup? Kalau bisa, apa jawabannya? Amin. Saya tidak mau Bapak Ibu mendapatkan jawaban berdasarkan perasaan. Saya rasa hidup ini sangat indah. Saya rasa. Kalau besok perasaannya berubah gimana? Masih indah enggak? Tidak pakai perasaan. Artinya bukan itu yang paling utama. Patokan kita untuk menilai kehidupan bukan berdasarkan perasaan. Karena perasaan itu ada di kulit. Tapi kita harus masuk ke kedalaman hati. Inti daripada hidup kita adalah hati kita. Amin. Maka Tuhan ingin, targetnya adalah menyasar kepada apa? Apa yang disasar? Hati kita, hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Itu, di situ kehidupan yang Tuhan tanamkan, kehidupan yang tidak akan bisa, ya, digagalkan oleh dunia ini. Masalahnya kita tidak terlalu kuat memahaminya. Maka jangan khawatir. Ada apa? Ada firman yang memerdekakan kita. Amin. Ada Roh Kudus yang berkuasa memerdekakan kita dari segala tekanan hidup di dunia ini dengan pengharapan yang nyata di dalam Kristus. Amin. Nah, oleh karena itulah maka judulnya saja apa? Mari merayakan kemerdekaan kita. Amin. Jadi kalau bangsa kita merayakan kemerdekaan sekali setahun, di dalam Yesus Kristus setiap hari kita harus merayakan kemerdekaan kita. Kemerdekaan dari dosa. Amin. Iya. Bukan pada saat-saat hari libur, hari hari keagamaan. Tidak usah nunggu-nunggu itu. Amin, Bapak Ibu. Iya, tapi bagaimana kita merayakannya? Bagaimana kita membangun
bagaimana kita menguatkan, bagaimana kita sharing, berbagi, bagaimana kita satu dengan yang lain, betul-betul kita bisa berbicara hal yang tepat seperti yang kita Allah inginkan dalam persekutuan kita. Amin. Tidak ada yang menyimpang. Itu tadi sangat luar biasa. Sudah disampaikan ada jiwa yang sudah mulai mendekat-dekat. Belum ketangkap tapi sudah mulai mendekat. Gitu ya. Nah, itu menjadi fokus aja Bu ya untuk orang itu. Pelayanan itu tidak mesti harus di Istora Senayan ya kan. Sekali bikin mujizat langsung jatuh semuanya. Enggak, bukan begitu. Pelayanan di dalam Tuhan itu adalah satu jiwa saja dimenangkan seluruh malaikat, seluruh isi sorga bersorak-sorai. Itu. Jadi karena itu maka setiap ada orang yang ingin mengenal Tuhan Yesus, Bapak Ibu, kapan Bapak Ibu panggil saya di ujung manapun itu, saya pasti datang. Nah ini live nih, ya kan? Saya menyampaikan begitu, bukan omon-omon, tapi memang benar. Kalau ada Pak Pendeta, ada orang yang mau dengar firman di sini, saya pasti datang. Ya, itu komitmen saya. Saya tidak tanya berapa kira-kira PK-nya, tidak ada di kamus saya. Saya sudah 30 tahun melayani Tuhan, memberitakan kebenaran. Tidak pernah saya nanya-nanya seperti itu. Tapi Tuhan pelihara, amin. Tuhan sanggupkan, Tuhan mampukan. Saya memang tidak mampu, tapi Tuhan mampukan, dan itu udah cukup. Nggak perlu lagi harus dibelas kasihani oleh manusia, enggak. Cukuplah kasih karunia Tuhan, amin. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, mari kita akan sama-sama melihat dan memahami, mengerti dengan baik tentang kemerdekaan kita ya di dalam Kristus Yesus. Kita ambil dari Galatia pasalnya yang kelima. Ya, kita mulai dari Galatia pasalnya yang kelima. Oke, saya akan tulis di sini, buat di sini satu garis, dan ini penting Bapak Ibu pahami. Setiap kali membaca Alkitab, ya, untuk mengerti apa yang dikatakan oleh hambanya tadi, cukup dengan mengerti garis ini, ya. Dan saya akan jelaskan pada kita Galatia pasalnya yang kelima. Oke, mari. Mulai dari ayat 1. Ya. Bagaimana cara kita merayakan kemerdekaan kita secara rohani? Ya, di dalam Kristus. Kita baca ayatnya yang pertama. Dikatakan di situ, supaya kita merdeka. Ya, jadi oke. Galatia pasal 5 ayat 1. Ya. Dikatakan di situ, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Merdeka dari apa? Nah, yang pertama kita lihat dulu di situ, ya. Dikatakan di situ bukan setengah-setengah. Apa? Sungguh-sungguh merdeka. Ya. Ini benaran, bukan setengah-setengah. Nggak bisa hilang. Itu nggak sungguh-sungguh merdeka namanya kalau bisa hilang kemerdekaannya. Amin. Iya. Apalagi urusannya adalah dengan kekekalan. Kalau di dunia ini bisa direbut kemerdekaan oleh penjajah. Di dunia ini manusia, setan bisa berkuasa. Tapi ya, di dalam Kristus setan sudah dikalahkan. Amin. Kuasa setan sudah diremukkan oleh Tuhan Yesus, ya, di atas kayu salib. Balik lagi di sini, ya, supaya sungguh-sungguh merdeka
diarahkan kemana? Kristus. Amin. Kristus telah apa? Apa belum? Telah. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, kita tahu kemerdekaan itu maksudnya adalah dari segala dosa. Yesus mengatakan apa? Sini sudah selesai. Amin. Ya. Jadi manusia bergumul dengan dosa. Betul? Kita juga bergumul dengan dosa, terhadap dosa. Tapi tahukah kita bahwa sebenarnya kita sudah dimerdekakan oleh Kristus? Berapa lama? Kapan kita dimerdekakan? 2000 tahun yang lalu. Orang tidak suka membicarakan ini karena dianggapnya itu hanya sejarah. Nah, 81 tahun Indonesia merdeka itu bukan sejarah. Sejarah kan? Terus kenapa diulang-ulang hari kemerdekaan perayaannya? Karena apa? Karena sejarah itulah yang menjadi bukti. Amin. Bahwa Indonesia oleh proklamator kita Soekarno telah menyatakan kemerdekaan, pemindahan kekuasaan ya dari penjajahan, dan kita benar-benar merdeka. Amin. Jadi semangat untuk membangun bangsa Indonesia ini pasti itu adalah semangat karena menghargai kemerdekaan. Amin. Oh, kita karena bukan pejabat, kita Bapak Ibu makanya nggak belajar tentang hal ini. Coba jadi pejabat, pasti, ya kan? Pasti apa? Tugasnya adalah mengerti semua undang-undang yang lahir dari roh yang menyadari bahwa kita Indonesia sudah merdeka membangun. Amin. Sama seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, banyak orang sekarang ini berhalusinasi tentang Tuhan Yesus, ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus, ingin melihat wajah Yesus, ingin melihat sosok seseorang, akhirnya jadi sesat. Karena apa? Karena iblis pasti membuat rupa-rupa yang mirip dengan hayalan manusia, bukan mirip dengan Tuhan Yesus. Siapa bilang gambar Tuhan Yesus seperti yang di kalender-kalender itu? Saya buktikan sama saya. Ayo, kita lihat di dalam Alkitab. Benarkah seperti itu wajah Yesus? Tidak. Tapi karena orang beragama Kristen sudah terlalu banyak dibohongi, maka pembohongan itu pun sangat membawa keuntungan bagi banyak orang yang memperdagangkan agama. Itu. Maka karena itulah Paulus katakan di situ, supaya sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Kristus telah memerdekakan kita. Ya, bukan belum. Jadi kita masih mencari kemerdekaan dari dosa? Tidak. Ya. Misalnya ada orang, Pak Pendeta, saya kok seret ya rezeki saya ya akhir-akhir ini. Oh iya, ibu bayar perpuluhan enggak? Enggak. Nah karena itu dosanya. Oh ya? Gampang sekali ibu mesti lihat itu Bapak Ibu sekalian. Supaya orang merasa bersalah. Khotbah-khotbah dibuat untuk membuat orang Kristen merasa bersalah. Karena apa? Memikirkan tentang dosa-dosanya. Supaya lebih mudah nanti dikasih instruksi. Sama seperti itu tadi yang disampaikan oleh hambanya tadi. Ampunilah saya seperti saya mengampuni dosa orang yang bersalah sama saya. Bohong. Jangan bohong terus. Karena apa? Karena orang di dalam gereja, di dalam ibadah nih dilihat
musuhnya udah datang di sana, dia langsung apa? Menyingkir. Bohong mulu. Saya kasih tahu sama Bapak Ibu sekalian. Ini live nih. Ya. Berani bohong terus. Karena apa? Karena sudah ada kuk perhambaan. Coba kita baca selanjutnya. Ya. Karena itu, karena apa? Karena ini. Bukan karena doa puasamu, bukan karena doa puasaku. Bukan. Bukan karena engkau memberikan banyak persembahan kepada gereja, bukan karena engkau sudah tampil sebagai pengkhotbah yang jitu, yang luar biasa, bukan karena engkau sudah menjadi figur seseorang yang mempunyai karisma, tidak. Bukan karena engkau bisa mengadakan mujizat, bukan karena engkau bisa berbahasa roh, tidak. Tidak. Ya. Sama sekali tidak. Tapi karena Kristus apa? Karena Kristus telah mati berkorban menebus semua dosamu. Amin. Lunas dibayar. Karena itu apa disuruh? Berdirilah teguh. Disuruh apa? Berdiri. Ayo berdiri. Saya aja yang berdiri. Berdiri di sini maksudnya apa? Ya. Berpegangan, pegang apa? Pegang prinsip, jangan oleng-oleng, jangan ragu-ragu, gagap-gagap. Di sini bukan nggak ada ya kita seperti siapa tuh? Ajis gagap kan? Nggak ada kayak gitu, ya. Berpegang prinsip yang mana? Prinsip ini, prinsip Tuhan, amin. Bukan prinsip nenek moyang. Boleh kita belajar dari berbagai filsafat, psikologi, ya, dan segala macam ilmu pengetahuan, tapi kita harus memfilter itu semua dengan prinsipnya Tuhan, amin. Benar? Karena pada akhirnya hidup ini akan dievaluasi oleh siapa? Dievaluasi oleh hakim. Di dunia ini enggak, saya tidak. Akhirnya hidup saya bukan dievaluasi oleh penguasa. Dimanapun, baik di gereja maupun di negara atau di lingkungan atau dimanapun, hidup saya tidak dievaluasi oleh manusia. Hidup saya dan saudara dievaluasi oleh Tuhan Yesus, amin. Iya, makanya kita harus benar-benar tahu kemerdekaan kita. Ya. Tahu kita kemerdekaan kita, tapi bagaimana kita menerapkan prinsip itu. Jadi pegang apa? Pegang prinsip berdiri teguh. Ya. Bukan goyah. Amin. Ya. Karena apa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah arti dari kemerdekaan. Tidak boleh diintimidasi oleh siapapun. Amin. Kan tadi kan kemerdekaan itu kan pengampunan kan. Ya. Nah, kalau pengampunan itu kadang pernah tuh saya dengar orang misalnya gini. Nah, definisi pengampunannya itu pengampunan dalam bentuk apa dulu nih? Kalau misal kadang ada orang, oke, gua ampunin tuh, tapi gua udah mau deket lagi sama lo, itu gimana? Itu namanya basa-basi. Enggak, maksudnya kita udah ampunin kesalahannya dia, tapi kalau untuk deket lagi itu udah ibarat kata untuk kesehatan mentalnya itu, jadi kayak ada batasan gitu. Paham, mengerti. Jadi ya tentunya di dalam hubungan sosial kita, ya, kita tahu bukan kita yang bertanggung jawab dengan dosa seseorang, kan? Tuhan Yesus yang bertanggung jawab terhadap dosa dia. Karena itu bukan kita yang menanggung akibatnya semuanya. Amin. Iya. Bukan Bapak Ibu yang menanggung kesalahan saya. Saya yang harus menanggungnya. Kan begitu ya. Tapi lebih tepatnya adalah Tuhan Yesus yang menanggungnya. Karena itu saya harus melindungi damai sejahtera saya. Betul ya? Iya. Bagaimana cara saya melindungi damai sejahtera saya? Maka kita semua tentu ada batasan. Ya.
Kalau dengan Tuhan Yesus tidak ada batasan, amin. Jadi kita berbicara dengan siapa dulu nih? Dengan Tuhan Yesus. Karena kalau urusan kita dengan Tuhan Yesus sudah beres, maka kita pasti diberikan hikmat untuk bagaimana urusan dengan sesama. Jangan khawatir, Pak. Ya, jangan khawatir. Karena kebanyakan orang tidak mengerti hubungannya dengan Tuhan Yesus, ya, sehingga dia pun tidak bisa mengukur bagaimana dia dengan mengatur hubungannya dengan sesama. Nah, itulah sebabnya kita harus terus apa? Belajar, bertumbuh di dalam pengenalan akan salib Kristus, karena di situ ada kuasa. Nah, kuasa itu bukan kayak petir gitu ya, atau kayak gempa bumi, tidak. Kuasa itu melalui pengertian tentang firman-Nya. Ya. Nah, itu nanti bisa satu topik ya Pak ya, kita bahas, cari waktu ya Pak ya. Itu saya sangat mengerti banget dengan apa yang Bapak sampaikan. Karena itu kita bisa diskusi di situ. Kita fokus ke sini dulu. Oke? Nah, jadi karena itulah maka di mana kemerdekaan kita dideklarasikan, diumumkan di mana? Di atas kayu salib. Karena itulah kita harus tahu apa yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Apa yang diselesaikan? Segala dosa. Benar nggak diselesaikan? Di mana diselesaikan? Ketika Yesus apa? Yesus mati kan? Tadi, ketika Tuhan Yesus masih hidup di bumi, ya, sebelum dia disalibkan, apakah sudah selesai? Belum. Sudah kemerdekaan itu sudah diumumkan kepada semua umat manusia? Belum. Termasuk juga dengan apa? Doa. Doa dan semuanya. Doa. Nah, karena itulah banyak orang sekarang ini membawa dirinya kemana? Mundur. Ini kan sebelum ya? Iya. Sebelum. Ini apa? Kita sekarang sesudah. Iya. Jadi kalau berlomba, kemana harusnya kita? Maju. Maju ke depan, bukan ke belakang. Bagaimana bisa mengerti kemerdekaan kalau kita selalu selalu pemerintah berbicara keadaan rakyat Indonesia ketika dijajah. Ya. Tidak, pemerintah harus berbicara sekarang apa yang dilakukan oleh negara. Seperti pidato Pak Prabowo kemarin ya, panjang lebar, luar biasa, ya kan, berjam-jam. Dia kasih tahu apa pencapaian daripada pemerintah saat ini, apa yang sudah dikerjakan dan apa yang masih belum. Dia tidak bercerita berjam-jam. Jadi dulu saudara-saudara ketika Belanda menjajah kita, ya, lalu nenek moyang kita mengambil bambu runcing dan waktu itu lalu habis berjam-jam dia cerita begitu. Bagaimana? Apa Bapak ini menceritakan kok masa lalu terus yang diceritakan, bukannya apa yang sekarang dan bagaimana yang akan datang, benar? Masa depan, amin. Iya. Nah, karena itulah maka dikatakan tadi ya, berdirilah teguh bahwa di atas kayu salib itu semua kesalahan kita sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Amin. Karena itu kita tidak boleh lagi ya berpikir bahwa kita ini Tuhan menghukum kita. Ya. Kalau di sini benar, di sini ada apa? Coba kita baca lanjut lagi. Ayatnya, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan apa? Kuk perhambaan. Kita lihat apa itu kuk perhambaan. Ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu apa? Menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jelas? Itu apa? Saya tanya, Kristus disunat atau tidak? Disunat. Apa berguna?
Kristus disunat pada hari yang ke-8. Berguna atau tidak? Loh, masa Kristus melakukan sesuatu yang tidak berguna? Itu gimana ceritanya itu? Iya kan? Ya. Karena itu dilakukan apa? Sebelum salib. Amin. Karena Yesus Kristus datang untuk menggenapi apa? Hukum Taurat. Itu maksudnya kuk perhambaan dalam konteks ini. Jelas ya? Benar nggak? Ya. Maksudnya di situ apa? Dengan kita saat ini apa maknanya buat kita? Jangan bangga dengan apa yang kamu perbuat secara ritual kepada orang lain, seolah-olah itu yang membuat orang itu menjadi benar di hadapan Tuhan. Tidak. Ada itu. Bapak Ibu. Kita dibenarkan oleh darah Kristus. Di mana dikatakan? Galatia 2 ayatnya yang ke-16. Coba. Galatia 2 ayatnya yang ke-16. Ya. Galatia 2 ayat 16. Mari. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Iya. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hanya oleh iman kepada Yesus manusia jadi benar. Amin. Amin. Bukan karena perbuatan. Siapa mengatakan karena perbuatan manusia jadi benar? Memang ada yang sempurna? Tidak ada yang sempurna. Makanya hanya Yesus yang sempurna, dan Dia sudah menyempurnakan itu di atas kayu salib. Amin. Makanya dikatakan kita ya sekarang dibenarkan apa? Hanya oleh iman. Amin. Itu yang Allah mau semua orang terima. Cuma manusia itu ingin pujian, ingin dihormati, ingin disanjung, ingin viral, ingin aplaus. Itulah kedagingan. Ya. Karena memang dunia ini, saudaraku, kalau di dunia politik bagaimana? Harus diapain? Harus diedukan. Wah, luar biasa. Jago, nomor 1, pilihlah ini. Ya, itu dunia. Kalau di dalam kemerdekaan kita, dalam Kristus Yesus tidak. Iman di dalam hati kita yang menjadi yang utama di hadapan Tuhan. Amin. Persoalannya adalah orang tidak bisa mengimani apa yang benar tentang Yesus karena dia tidak mengerti caranya. Nah, itu tadi, ya Bu ya, kasih tahu caranya sama orang itu. Nah, gitu supaya dia apa? Bisa mengimani kebenaran Yesus Kristus tentang apa? Tentang salib. Jangan pula kita misalnya ada jiwa baru nih, kita bilang pokoknya ingat aja ya, dengerin ya. Ingat aja. Kalau kamu percaya pada Yesus, pokoknya hidupmu akan bahagia terus. Itu palsu namanya. Ya, PHP namanya itu. Apa PHP? Memberi harapan palsu. Bukan pemberi harapan pasti, tapi pemberi harapan palsu. Enggak begitu. Ya kan? Saking dia ingin cepat orang itu apa? Mempercayai apa yang diyakininya. Itu usahamu itu. Bukan kebenaran Kristus itu, kebenaranmu itu. Ya. Makanya kalau kita ingin orang lain dimenangkan untuk Kristus, berarti kita harus apa? Harus panjang sabar. Mana bisa orang yang gerasa gerusu, orang yang gampang emosi jadi pemberita Injil? Nggak bisa. Karena apa? Itu jadi batu sandungan. Ibu, iya nggak bisa. Karena nggak cocok dengan sifat karakter daripada Kristus Yesus yang mati menanggung segala penderitaan dan segala kesalahan kita. Segala keburukan kita ditanggungnya di atas kayu salib. Supaya kita dimerdekakan dari sifat-sifat buruk.
yang sudah tercemar di dunia ini. Maka itulah artinya apa? Kudus. Amin. Di sini kita dikuduskan. Ya, Ibrani 10 ayat 10. Apa dikatakan? Siapa yang mengingatnya? Sebab dan apa? Dikatakan telah dikuduskan satu kali. dan karena kehendaknya inilah, bukan kehendakmu, kehendakku, tidak, kehendak kita dan kehendak manusia itu banyak cemarnya. Amin. Siapapun dia, mau bertitelkah dia, sudah pencapaian intelektualitasnya setinggi apapun, itu tetap tercemar. Paham Bapak Ibu? Ya. Iya. Karena itu adalah hasil daripada kerja, daripada pikiran manusia. Pikiran manusia itu, karena dosa, sudah jatuh ke dalam dosa, itu tidak bisa diandalkan. Tapi pencapaian daripada darah Kristus, dikatakan kita telah menjadi kudus berapa kali? Satu kali langsung untuk apa? Untuk selamanya. Amin. Amin. Iya. Siapa yang bisa mengerjakan itu? Yesus. Nah sekarang ini orang-orang, ayo kita berpuasa supaya kita lebih kudus. Wah, mana ada. Malah kamu nanti rasa sombong dari situ bahwa kamu sudah lebih baik dari orang lain karena kamu sudah puasa. Puasa Esther lah, puasa Daniel lah, segala macam lah. Kamu pasti merasakan kamu akan sudah lebih hebat dari orang lain yang tidak melakukan itu kan. Itulah kejatuhanmu. Paham Bapak Ibu? Ya. Kalau nyumbang gereja lebih banyak, pasti merasa lebih. Loh iya, kalau nanti nggak didengar nih, udah. Di gereja ini nggak ada damai sejahtera. Ya iya, karena apa? Kau mempertahankan perasaanmu sendiri, ingin cari hormat dari manusia, bukan kamu karena takut sama Tuhan kau melakukan itu. Karena kalau kau mempersembahkan sesuatu karena kamu bersyukur kepada Tuhan, mau ada ke yang memuji kamu, mau bagaimana ke, mau orang berterima kasih, dia nggak peduli. Amin. Benar nggak? Itu yang benar. Karena Yesus tidak bilang, woi semua manusia, saya kan udah mati untuk kalian, tolong dong, ya puji saya. Mana ada kayak gitu, ntar ada, ya kan? Benar nggak? Nggak ada dipaksa satupun manusia. Bayangin aja dia sudah naik ke surga, sudah dipermuliakan dia, sudah ditaklukkan, sudah diremukkan kepala iblis, tapi dia tidak halu-halu semua orang supaya apa? Supaya puji-puji dia. Tidak. Tetap diberikan kebebasan kepada semua orang. Kalau kau mau percaya pada Yesus, kau beroleh hidup yang kekal. Kalau engkau tidak percaya pada Yesus, konsekuensinya kau binasa kekal. Itu merdeka namanya. Amin. Ya, begitu juga kita. Yang bisa kita jamin satu-satunya adalah siapa? Kalau bisa dikatakan, yang bisa kita jamin satu-satunya adalah diri kita sendiri. Amin. Ya, diri kita dulu yang kita harus jamin bahwa kita memang harus benar-benar mempercayai apa yang dilakukan oleh Kristus. Kita adalah orang kudusnya Tuhan. Amin. Iya. Mungkin orang berpikir, orang kudus, ya. Orang kemarin aja dia pinjam uang sama saya nggak dibalik-balikin, gimana kayak orang kudus kayak gitu. Bapak Ibu sekalian, ya. Itulah sebabnya kita ya mengerti bahwa tadi dikatakan kita dibenarkan oleh karena apa? Oleh karena iman. Amin. Apa itu murahan? Tidak, sudah dibayar dengan darah itu. Amin. Tidak murahan, mahal itu. Nggak boleh digadaikan. Amin. Iya, bukan easy beliefs, ya, bukan kepercayaan yang mudah. Tidak, itu dibayar oleh Tuhan Yesus dengan nyawa. Siapa bilang itu mudah? Ya, berkorban datang ke gereja aja belum tentu semua orang mau. Apalagi nyawa. Hanya Yesus yang bisa melakukannya. Amin. Jadi mahal Bapak Ibu sekalian. Tidak murah, tidak murahan. Iman saya tidak murahan, iman saudara tidak murahan. Itu dibayar dengan nyawa oleh Tuhan Yesus. Amin. Iya, makanya karena itulah kita memuji Tuhan Yesus tidak tergantung
pada pujian orang lain, penghargaan orang lain. Jangan. Ya, kita memang dari hati kita tulus kita ingin bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah dimerdekakan. Amin. Ya, nggak ada yang dipaksa. Semua datang berdasarkan apa? Karena ada kerelaan. Amin. Iya, di situ ada kerelaan. Kerelaan ini ada di mana? Di bagian mana? Di hati. Karena itulah Efesus 1 ayat 13-14 mengatakan apa? Di dalam Yesus kamu, karena kamu sudah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Yesus kamu, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan apa? Dengan Roh Kudus. Amin. Jadi ada yang menuntun di sini apa? Roh Kudus. Ya, jaminan ke depan untuk masa depan. Amin. Iya, bukan bergantung pada belas kasihan manusia hidup saudara dan saya ke depan. Amin. Tidak. Itu bergantung pada belas kasihan kasih karunia Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sudah menebus semua dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Amin. Iya. Kalau semua orang menyadari dalam rumah kita hal kebenaran ini, apa yang terjadi? Apa yang dirasakan? Damai sejahtera, sukacita. Amin. Iya. Makanya semua keluarga kita, ya, semua saudara-saudara kita pastikan bahwa mereka sudah mengerti, mereka sudah dimerdekakan dari dosa. Dan jangan buat dosa lagi terus. Amin. Tapi gimana orang mengerti saya tidak bisa buat dosa lagi, tidak mau buat dosa lagi? Kalau dia tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepadanya, nggak mungkin itu. Ya, kamuflase itu. Kalau orang bilang, ya saya bertobat. Ya bertobat hari ini, besok siapa yang tahu, who knows. Kan begitu. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mengubah. Ke arah mana? Mengubah arah. Dan manusia mempunyai potensi untuk tetap apa? Arah mundur. Ke belakang terus dia, pembicaranya nggak pernah membangun. Ya kan? Nyelekit banget ngomongannya. Nggak bisa jaga perasaan orang gitu ya kan? Jadi dia rasa puas kedagingannya. Kalau dia ngomong sesuka hati. Pernah nggak ketemu dia? Ya, dablak istilahnya ya. Apa untungnya kalau dengan sifat seperti itu? Apa untungnya? Untungnya kedagingan, mundur ke belakang. Sementara Allah mau supaya kita apa? Menatap masa depan, maju terus ke depan. Pegang prinsip teguh. Amin. Ada namanya di sini, Mas Teguh? Teman saya ada. Tapi dia sering ragu juga dia, saya lihat. Namanya Mas Teguh. Iya kan? Begitu diajak-ajak orang lain, dia langsung berubah. Ada yang maju. Ya, maju. Maju, ya. Oke. Jadi, Galatia 2 ayatnya yang ke-16 tadi katakan apa? Kamu tahu. Ya. Kamu ya tahu. Kalau di dalam Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia edisi 2 hambanya, ya, bukan kamu tahu dikatakan, tetapi kita tahu. Ya, kita tahu. We know. Bukan kamu tahu, you know, tapi we know. Berarti apa? Kita tahu. Jangan sampai ada yang tidak tahu. Amin. Susah kan kalau ngomong dengan orang yang nggak ngerti kan? Susah. Ini ada guru-guru di sini nih. Ya kan? Kalau murid-muridnya susah ngerti, kalau cepat ngerti, langsung bersiul-siul gurunya. Ya, susah. Tapi kalau susah ngertinya, mesti ulik lagi gimana caranya, nggak mau gagal kan? Itu, ya. Jadi kita tahu, dikatakan ya, bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan. Itu dulu. Tidak ada agama-agama di dunia. Kenapa kegagalannya beriman pada Yesus? Ya karena mereka itu hanya menyusun langkah-langkah yang ingin mereka buat sendiri.
membuat tangga kemana? Ke surga. Coba Bapak Ibu sekalian, kapan nyampenya membuat tangga ke surga, ya kan? Itu mempertinggi kejatuhanmu, ya kan? Makin tinggi makin jatuhnya makin apa? Sakit. Sakitnya di sini. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan. Ngapain lah kamu itu, ya kan? Terbungkuk-bungkuk engkau. Iya Bu ya, terbungkuk-bungkuk engkau menggendong yang batu yang berat sekali. Ya, kamu udah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Tapi bukan hanya orang yang tidak mengaku Yesus yang melakukan itu, yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pun masih kebiasaan itu yang dipelihara. Merdeka tapi belum merdeka sepenuhnya, iya kan? Makanya kalau dulu itu setiap hari kemerdekaan semua orang sudah semangat pasang apa? Bendera depan rumahnya. Tanya, Pak, oh Bapak kan pasang bendera depan rumah Bapak? Kata RT, saya kan belum merdeka. Karena apa? Nggak pernah dapat bantuan dari pemerintah. Ada bayar iurannya. Iya Pak, pajak dinaikin terus. Sepanjang jalan saya sama istri saya bilang, Mah, perasaan cuma saya yang bawa bikin bendera itu di motor, saya bilang, ya kan? Tapi saya tahu sih masyarakat protes pajak mulu yang dinaikin. Gak merdeka Pak, gak merdeka, iya kan? Karena apa? Karena pejabat bermewah-mewah katanya. Saya sih nggak lihat ya, cuma lihat di TV aja. Betul. Iya kan? Iya, betul ya, itu yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, berarti itu kesalahan di siapa? Kesalahan di pemimpin, katakanlah begitu, ya kan? Sekarang pemimpin kita siapa? Bisa nggak kita salahkan Tuhan Yesus? Tidak bisa. Dia pemimpin kita, amin. Dia kepala tubuh, kita anggota tubuhnya. Tidak mungkin salah dia, amin. Kenapa kita tidak lebih banyak belajar mengetahui tentang dia, tentang Yesus, amin. Supaya hidup kita yang sudah dibenarkan ini benar-benar seperti yang Yesus inginkan di dalam hal kita bertindak. Amin. Itu maksudnya. Makanya kita datang belajar memberikan prinsip jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, kembali kita ke Galatia pasal 5 tadi. Karena itulah, ya, tadi dikatakan tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Maka di ayatnya yang ketiga dikatakan sekali lagi apa? Kutegaskan kepadamu, kepada setiap orang percaya yang menyunatkan dirinya, ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kembali lagi kemana? Kembali lagi ke penjajahan. Mau Bapak Ibu dikembalikan ke penjajahan? Itu maksudnya di sini, ya. Nggak enak di zaman penjajahan, nggak ada kebebasan di situ. Di situ ada perbudakan. Makanya sekarang kita di dalam Kristus Yesus, ya, kita harus memahami bahwa sepenuhnya diri kita sudah dibebaskan dari dosa-dosa kita, dan bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu adalah apa? Itulah warisan daripada apa? Bangsa Israel. Kita bukan Israel. Masalahnya gereja-gereja sekarang bilang bahwa kita ini adalah Israel rohani. Nah, kembali lagi hukum Taurat. Itulah sumbernya tadi, makanya persoalan yang Bapak Jo katakan itu. Ya, mesti harus apa? Minta dosa-dosa diampuni. Kembalilah engkau kepada zaman penjajahan. Saya tidak mau ikut. Ya. Karena justru itulah yang paling vital di dalam hal bagaimana kita menghormati pengorbanan Yesus Kristus. Amin.
Iya, itu yang paling vital. Kalau di situ aja gagal, apalagi di dalam hal yang lain. Nggak mungkin. Itu penampilan religiositas manusia itu. Bisa nggak manusia jadi rohani tanpa percaya kepada Yesus? Oh, tidak bisa. Nah, itu pembicara-pembicara yang hebat-hebat di televisi itu dan di medsos itu. Rohani sekali mereka. Farisi dan ahli Taurat rohani enggak? Rohani sekali mereka. Rohani secara keagamaan. Nah, saudara dan saya tidak boleh kerohanianmu dan kerohanianku tidak boleh itu dikualifikasi dari secara keagamaan. Tidak bisa. Karena itu berarti perbuatan yang kau andalkan. Betul? Yaitu hukum Taurat. Engkau kembali berarti jadi Israel yang bergantung pada perbuatan-perbuatan. Oh, jadi perbuatan tidak penting. Tunggu dulu. Tidak penting karena apa? Perbuatan manusia tidak penting untuk memperoleh keselamatan masuk surga. Titik. Amin. Perbuatan baik penting untuk mengekspresikan rasa syukur kepada Tuhan. Amin. Oh, penting sekali. Bukankah ini perbuatan baik yang sempurna? Amin. Dan ketika kita menghargai salib Kristus, itulah perbuatan baik yang dinilai oleh Tuhan Yesus benar berdasarkan iman kepadanya. Amin. Bukan pura-pura berbuat baik. Nah, jadi di sini biar lebih kita clearkan, saudaraku, ya. Karena itu yang disorot tadi di situ apa? Yang disorot di situ tadi ayat 3 itu adalah barang siapa yang melakukan sesuatu ritual keagamaan. Apa ritualnya? Ritualnya apa di situ? Yang disorot itu apa? Ritual sunat. Itu perintah firman Tuhan atau tidak? Iya. Oh iya. Kan Tuhan berjanji kepada Abraham kan? Semua orang yang ada dalam rumahmu, ya, dan keturunanmu harus apa? Itulah tanda perjanjianku dengan engkau. Perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Ya. Tanda itulah yang menjadi tanda perbuatan baik yang dilihat oleh Tuhan. Bagi siapa? Bagi siapa, Bapak? Bagi orang beragama, yaitu Israel. Karena hanya bangsa Israel yang mempunyai agama yang resmi. Karena itu datang dari Elohim. Dari Allah sendiri. Agama-agama yang lain nggak ada. Memang agama Kristen Yesus yang membawa. Bapak Ibu, di mana di Alkitab dikatakan bahwa Tuhan Yesus membawa agama Kristen? Bu, pernah temukan? Di mana? Di Alkitab. Mahasiswa atau yang sudah lulus sekolah teologi yang ada di sini. Pernah nggak baca bahwa Tuhan Yesus membawa agama Kristen? Tidak. Yesus itu membawa apa? Iman. Kepercayaan. Kepercayaan. Iya. Kepercayaan akan apa? Kebenaran. Amin. Yes. Kebenarannya bukan kebenaran kita. Ya. Itu kepercayaan ke sini. Amin. Saudara, ya, memang kita orang beragama Kristen, jelaslah. Masa di KTP nggak ada agamanya? Iya, saya agama Kristen. Tapi hubungan saya dengan Tuhan Yesus tidak didasarkan pada prinsip-prinsip keagamaan. Karena keagamaan itu harus menonjolkan apa? Perbuatan. Ya. Harus. Tetapi kalau pribadi saya, pribadi setiap orang yang percaya kepada Yesus, apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus? Imanmu menyelamatkan. Amin. Iya, kepercayaanmu
yang menjadi tempat yang paling tinggi dihargai oleh Tuhan. Karena itu, ya, harus selalu dimulai dari mana? Dari dasar. Jangan lihat dulu di luarnya, wah luar biasa ya, hebat ya. Lihat luarnya. Kalau itu bisa dipoles, ya kan? Yang belum merit, ya jangan lihat gantengnya dia ya, iya ganteng, boleh. Ya benar nggak? Sekilas iya bagus juga sih. Masa milih yang jelek, milih yang ganteng dong. Tapi tunggu dulu, jangan langsung apa? Jangan langsung itu keputusanmu. Nilai dulu karakternya, lihat dulu apa? Imannya, kepercayaannya, makanya sabar. Jangan buru-buru untuk apa? Menjatuhkan pilihan. Kalau di sini yang sudah berkeluarga itu udah matang tadinya. Nggak ada yang gagal di sini. Amin. Yang belum nih ceritanya. Karena kalian punya waktu untuk apa? Memilih. Iya kan? Paham nggak? Iya, jadi apa hubungannya iman kepada Yesus ya dengan praktek kehidupan sehari-hari? Oh, sangat berhubungan erat. Karena apa? Karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu adalah dosa. Kan Alkitab jelas mengatakan. Dan kita bukan hidup dalam dosa lagi. Kenapa kita melakukan pilihan kita berdasarkan di luar kebenaran? Ya. Nah, maka karena itulah tadi, apa hubungannya tadi dengan ritual ini? Banyak nggak orang yang bangga karena apa? Karena mereka melakukan ritual ini. Banyak nggak? Banyak yang bangga. Mereka berpikir bahwa mereka sudah lebih baik dari agama lain. Ternyata apa? Bapak Ibu, ternyata apa? Usaha semua yang luar biasa itu, ya kan? Ya, identitas yang seperti itu ternyata di hadapan Tuhan Yesus, kalau bercermin kepada Yesus itu sekarang menjadi apa? Jadi apa? Jong. Itu jong. Karena apa? Itu sebabnya Yesus menyelesaikan di atas kayu salib supaya kita tidak lagi ya dituntut dengan ritual yang seperti itu di dalam hubungan kita dengan Yesus. Kita udah merdeka dari hal-hal seperti itu. Amin. Bukan itu kebanggaan kita. Kebanggaan kita adalah karena kita tahu Yesus sudah mati berkorban untuk kita. Amin. Iya. Makanya tidak ada kesombongan yang bisa dipertahankan. Ya, tidak ada kebanggaan terhadap hal-hal yang duniawi, hal-hal kesukuan. Orang Israel itu yang paling bangga karena kesukuan mereka. Karena mereka berpikir bahwa mereka adalah suku pilihan Tuhan, ras yang tertinggi. Sebab firman mengatakan mereka adalah jadi kepala kan? Sedangkan bangsa lain jadi ekor. Apa itu sekarang yang Tuhan lakukan? Tidak. Sekarang Tuhan membentuk gereja tubuh Kristus, tempat kediamannya, tempat tinggal rohnya berkarya. Bagi orang-orang yang beriman kepadanya, ada Yesus di sana. Amin. Ada Roh Kudus di dalam persekutuan kita. Jadi tidak ada yang kita banggakan apapun. Hanya meninggikan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Iya, tidak ada yang perlu kita sombongkan di dunia ini. Sama sekali tidak ada. Nah, maka dikatakan di ayatnya yang keempat itu, kamu apa? Galatia 5 ayat 4, kamu apa? Lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan pembenaran, kebenaran karena melakukan hukum Taurat. Kamu hidup di luar anugerah. Apa itu artinya hilang keselamatan? Tidak. Banyak orang berpikir bahwa menafsirkan ini, oh iya itulah kalau nggak berbuat baik hilang keselamatannya. Tidak ada hilangnya keselamatan di dalam Yesus. Jadi apa artinya? Hidup di luar Kristus, ya. Hidup di luar Kristus, Kristus ada di mana? Ya, Kristus ada di dalam hati kita, amin. Ya, Yesus.
di hati kita. Amin. Yesus ada di hati kita. Berarti kalau kita tidak mempercayai firman-Nya, ada pengaruh di dalam perbuatan kita? Nggak ada. Nggak berdampak. Nggak berbuah. Pohonnya tetap ada di situ, tapi nggak pernah kelihatan ada buahnya. Itu, ya. Kristusnya bukan pergi meninggalkan kita. Roh Kudus bukan pergi meninggalkan kita, lalu hilang keselamatan kita, besok dicari-cari keselamatannya, terus Roh Kudusnya datang lagi, turun lagi, dia kan masuk lagi dalam hati, kemudian lari lagi. Oh, itu pemahaman apa seperti itu? Tidak. Tapi Roh Kudus, Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Tritunggal berdiam di dalam diri kita. Tapi kita harus mengaksesnya melalui apa? Iman kita kepadanya. Amin. Iman kita kepada firman-Nya. Berpegang teguh kepada firman-Nya. Supaya apa? Supaya beroperasi. Berbuah namanya. Lihat di Galatia pasal 5. Sedikit saja mundur. Ya. Galatia pasal 5, bukan mundur, maju maksud saya. Ya, ngapain mundur? Maju aja. Ya. Ayatnya yang ke-16. Kita lihat. Ya. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Amin. Ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam hatimu. Hiduplah oleh Roh Kudus. Amin. Iya. Maka kamu tidak akan lagi menuruti keinginan daging. Mundur ke sini. Keinginan daging itu membawa ke hal-hal yang lama, pikiran lama. Victor, apa Victor? Pikiran kotor. Nah. Iya, itu. Tapi kalau keinginan roh itu membawa kita kemana? Pikiran yang suci, karena kita kudus. Ada roh kudus mengajari kita. Amin. Itu maksudnya. Tujuannya berkutat mendiskusikan dengan ketat, ya. Semua hal diungkapkan oleh Rasul Paulus bahwa kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, karena hukum Taurat itu pasti mengancam kamu, membuat kamu guilty feeling, rasa bersalahmu akan terus dibangkitkan supaya kamu gampang didera oleh dunia, diintimidasi, supaya kamu ragu, ya, supaya kamu memilih kesalahan dan membuat kamu bulan-bulanan daripada rasa bersalah. Itu yang mau dibebaskan oleh Roh Kudus. Amin. Dimerdekakan, ya, dari diri kita. Karena itu dikatakan di situ, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging lagi. Karena apa? 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu tidak dapat melakukan apa yang kamu kehendaki. Inginnya di dalam keluarga selalu aman, damai, sejahtera. Tapi kenyataannya benar nggak Bapak Ibu? Iya. Kan bersatu suami istri, inginnya apa? Damai, sejahtera. Tapi kenyataannya disitulah Roh Kudus harus mengambil alih keinginan kedua belah pihak. Amin. Iya. Barulah jadi kehendak Tuhan. Karena kalau kehendak keinginan masing-masing ego. Karena semua orang mempunyai sifat masa lalu, yaitu ingin merasa dirinya yang paling benar. Benar atau benar? Iya, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Iya. Maka disitulah perlu penaklukan kehendak kepada keinginan roh. Jangan ego, jangan merasa yang paling benar sendiri. Karena pemimpin
karena kepala, karena jabatannya, karena kekayaannya, atau apalah itu. Jangan. Tetaplah rendah hati kepada Kristus. Amin. Amin. Supaya engkau bisa diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya. Karena kita nggak bakalan bisa mengubah diri kita, Bapak Ibu. Jangan percaya kepada dunia. Kalau dunia kan, ya percaya saja apa kata hatimu. Begitu kan? Kalau psikologi kan kayak gitu. Percayalah kepada apa kata hatimu. Nah, hatimu aja udah panas. Bagaimana kau bisa percaya kepada hatimu? Hatimu aja udah dendam. Kok bisa kau percaya pada hati yang masih dikuasai oleh apa? Dendam. Jangan, percayalah kepada Kristus. Amin. Karena Kristus telah mengampunimu, maka engkau juga wajib saling mengampuni. Kan begitu Efesus 4 ayat 32 kan? Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ingatlah selalu, tidak ada ya yang tersisa dosamu yang belum diampuni Tuhan. Semuanya sudah. Amin. Amin. Satu, karena itulah engkau pasti masuk surga. Yes. Yang Amen. kedua, karena itulah engkau tidak punya alasan tidak mengampuni orang lain. Apa alasanmu? Memang Tuhan menahan kesalahanmu lagi kan? Udah dilepas semua kan? Kenapa kau masih menahan kesalahan orang lain? Itulah proses pertumbuhan namanya. Amin. Iya Bapak Ibu sekalian. Tapi proses pertumbuhan itu sudah on the track, di jalur yang tepat, seperti rel kereta api. Nggak ada rel kereta api coba ukur mulai dari titik keberangkatan sampai ke ujung sana. Tidak ada rel kereta api jauh-jauh jaraknya. Dan bisa tabrakan, bisa jatuh. Itu sudah diukur apa? Dengan presisi. Jadi sekencang apapun kecepatan daripada masinis membawa kereta api dengan gerbongnya itu, tidak akan kecelakaan. Amin. Karena berada di rel yang tepat. Kita sudah berada di rel yang tepat. Amin. Tetapi kenapa tidak otomatis perbuatan kita menjadi benar? Jawabannya apa? Tadi dikatakan apa? Karena keinginan daging bertentangan. Coba kita lihat di ayatnya yang ke-18. Namun 18, jika lau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu memancing. Memancing apa? Memancing amarah, memancing kebencian, memancing kemalasan, memancing apa lagi, dan yang lain-lain. Karena itu ayat 19 dikatakan apa? Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Cabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perceraian, perpecahan, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nyata di hadapan, dalam diri siapa? Dalam diri orang yang tidak mengenal Yesus. Amin. Iya. Bukan nyata di dalam dirimu dan diriku. Kenapa kita mengambil sampah-sampah ke dalam diri kita? Saya tidak pernah berpikir bahwa itu nyata dalam diri saya. Itu sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Amin. Jadi ini soal mindset, Bapak Ibu. Amin. Soal cara berpikir, paradigma, cara berpikir yang diubahkan. Orang bisa saja kelihatan baik berpura-pura, tapi ternyata dia pembunuh. Kenapa? Bagian luarnya doang. Hanya bagian luarnya, bukan hatinya yang sudah berubah. Tapi kalau hatinya sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus, pasti berproses kepada perbuatannya. Amin. Nah, maka kenyataan ini dikatakan itu ada di mana? Ada di dalam diri orang-orang yang tidak mengenal kasih karunia. Makanya dikatakan di situ apa? Tentang apa? Ayat bagian B-nya dikatakan ayat 21, terhadap semuanya itu
Kuperingatkan kamu seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa yang melakukan hal demikian tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau keliru memahami ini, nanti orang akan bilang begini, karena itu kita harus rajin berbuat baik supaya kita dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ngawur lagi kan? Ngawur lagi, ngawur. Udah diangkat tinggi-tinggi, dijatuhin. Kita udah pasti selamat, pasti. Tapi ketemu dengan ayat ini dibilang, karena itu kita harus rajin berbuat baik supaya kita masuk surga. Itulah campur aduk semuanya, gaduh-gaduh pengajaran itu. Sehingga nggak ada yang benar yang bisa diikuti on the track ke hal yang sebenarnya. Yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di situ, kenyataan itu, percabulan, segala hal kebejatan itu ada dalam kehidupan siapa? Dalam kehidupan orang yang tidak mengenal Allah. Ya mereka memang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Boro-boro mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Masuk aja belum? Lalu apa hubungannya dengan jemaat Tuhan? Kamu tidak boleh tiru itu. Karena apa? Itu sia-sia. Ngapain kamu harus bercermin kepada kehidupan dunia? Orang nggak dapat apa-apa dari situ. Paham? Maksudnya Rasul Paulus di situ. Iya. Bukan kita jadi masuk neraka, jadi hilang keselamatannya, bukan. Jadi Rasul Paulus itu mengatakan, kamu lihat nggak orang-orang itu tuh? Lihat tuh, itu. Lihat aja, nggak dapat apa-apa itu dalam kerajaan Allah. Supaya apa? Ya kamu jangan sampai jatuh ke situ. Amin. Kamu udah punya wadah sendiri di dalam Kristus. Itu yang membuat hidupmu beruntung. Ngapain kamu ikut-ikutan dengan dunia? Seolah-olah kamu belum punya prinsip yang benar. Amin. Itulah makanya kadang-kadang ya di negara ini pejabat-pejabat enggak agama A, agama B, agama Kristen juga korupsi. Capek deh. Gimana kesaksianmu yang bisa mendukung iman kepada Kristus kalau engkau sendiri aja menunjukkan perbuatan yang sangat memalukan? Akhirnya orang bilang apa? Sama aja kok. Mau agama apapun sama aja kok. Tujuannya yang apa dia bilang? Jalannya aja kok yang beda-beda. Tujuannya sama kok. Yang anak-anak muda itu kan akhirnya jadi apa? Ayo kita mulai berteman. Ya. Nah, ya kan? Sama kok. Jalannya aja yang beda-beda. Tujuannya sama. Oke, kita coba. Tujuan kita nanti, Pak, ke Ciracas, ke Cibubur. Tapi Bapak jalannya beda ya. Bapak ke sana, saya ke sana. Nyampe enggak tujuannya sama? Ya mana mungkin, ngomong kosong, bullshit. Katanya jalannya aja yang beda-beda, Bu, tapi tujuannya sama. Kok bisa nyampe gitu loh? Arahnya aja udah nggak sama, tapi tujuannya bisa nyampe. Itu gimana caranya? Siluman kali. Muter-muter udah ke bulu pingsan, Bu. Nggak nyampe lagi ke situ. Udah lapar dia, pingsan dia. Tetap aja nggak nyampe. Artinya apa? Apa ini? Ya, Siratal Mustaqim. Jalan yang lurus, amin. Ngapain yang bengkok-bengkok? Ya kan muter-muter, nyampe aja gagal. Kamu masih berlomba-berlomba, masih mudah-mudahan. Iya, ada yang sudah dijamin pasti nyampe, kamu masih dari jalan yang berlubang-lubang. Iya kan? Ada pesawat, kamu mau pulang ke Sumatera, kamu pilih naik sepeda. Astaga, ngerti nggak sih Ibu? Dikasih yang gampang. Baik, ya Bapak Ibu. Mau yang sulit. Enak banget mengikuti Yesus Kristus, amin. Sangat enak. Bukan berarti semua masalah selesai begitu saja, tidak. Enaknya itu ada di mana? Di pengertiannya. Walaupun sulit, masih tetap bisa dimengerti, amin. Iya kan Bapak Ibu? Masih bisa sabar, masih bisa ramah, masih bisa saling mendoakan, masih bisa saling mengampuni, masih bisa berbagi.
masih bisa saling menopang dan saling mengasihi walaupun sulit. Amin. Itu kebenaran kita di dalam Yesus yang diselesaikan Yesus itu di atas kayu salib supaya menjadi pengalaman kita di dalam persekutuan ini. Amin. Itu maksudnya. Ya. Oke. Oke, kesimpulan kita. Ya, ayatnya yang ke 20, langsung saja 22. Tetapi, apa arti tetapi? Apa artinya tetapi? Hari tetapi, tetapi apa Pak? Karena sebelumnya sudah dikasih tahu yang itu buang-buang tuh, buang-buang, dan itu bukan dirimu. Itu bukan gambar wajahmu di dalam Yesus, itu gambar keburukan dunia. Ayat 19 sampai ayat 21. Inilah gambar wajahmu. Engkau sebagai orang merdeka di dalam Kristus, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Artinya apa? Tidak ada hukum yang menentang. Ya, tidak bisa dikalahkan. Nggak ada yang mengalahkan itu. Amin. Makanya kalau kita berbicara lembut ya kepada pasangan kita, suami istri, nggak usah merasa bahwa wah injok enak di dia, gua yang menderita. Amin. Tidak begitu. Ya. Nggak ada yang bisa mengalahkanmu. Karena apa? Karena itu adalah kemenanganmu di dalam Yesus. Kita lebih daripada apa? Pemenang. Benar nggak? Mungkin manusia bilang, nah itu kan apa kata gua? Ya, tidak apa-apa. Slow down baby. Amin. Nggak apa-apa. Tuhan itu apa? Tuhan itu adil. Dia yang menilai, bukan manusia. Tetap tenang. Nggak usah buat pembalasan. Amin. Iya, itu di situ prosesnya Bapak Ibu. Karena buah roh ialah 9 buah roh. Itulah wajah kemerdekaan kita, kesejahteraan hidup kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Dan untuk mencapai hal itu, maka perlulah persekutuan. Karena sendiri-sendiri tidak mungkin bisa mencapai itu. Amin. Tak mungkin. Karena kita membutuhkan nasihat satu dengan yang lain. Kalau kita baca di pasal 6, Paulus katakan apa? Di ayat 2. Bertolong-tolonganlah kamu. Boleh dibaca Pak Jo? Ayatnya yang kedua. Ya. 2 dan 10. Kesimpulan kita. Galatia berapa? 6. Galatia 6. Ya, habis sesudah pasal 5 buah roh ya ke pasal 6-nya itu adalah teknisnya, Ayat 2. juklaknya, petunjuk pelaksanaannya. Ayat 2 dikatakan apa? Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Amin. Demikianlah kamu Memenuhi hukum Kristus, hukum kasih. Amin. Iya. Kalau tidak ada persekutuan, bagaimana bisa tolong menolong? Amin Bapak Ibu. Iya, itu makanya kita ada persekutuan di dalam kasih mesra Tuhan. Karena buah roh, 9 buah roh tadi adalah wajah kita. Di situ ada kesetiaan, amin. Ada kelemah lembutan, di situ ada pengendalian diri, di situ ada nasihat, di situ segala macam kebaikan. Ayat 10 dikatakan, berbuat baiklah kepada semua orang. Betul? Iya, kepada semua orang berbuat baik, betul itu. Tapi di dalam Tuhan, karena penebusan darah Kristus, orang-orang yang percaya yang dibenarkan, itu di hadapan Tuhan menjadi apa? Prioritas. Ayat 10 dikatakan apa?
berbuat baiklah kepada semua orang, tetapi terutama pada prioritas kita seiman. ya ini Bapak Ibu. Kan kita bukan tidak ada kegiatan masing-masing, kan ada kan Bapak Ibu ya. Ya mungkin Ibu ada janji dengan orang lain, atau Bapak ada urusan dengan yang lain. Tapi kalau kita berpikir, kesempatan kita menunjukkan prioritas kita untuk saling membangun di dalam persekutuan di mana kita berkomitmen, ya kita tunjukkan. Amin. Merdeka. Merdeka? Merdeka. Iya, Bapak Ibu. Jadi bukan merdeka berbuat dosa. Itu sombong banget orang katakan. Ya, orang yang bilang, wah Pak Pendeta, kalau begitu, kalau kita udah pasti masuk surga, kalau semua dosa sudah diampuni, bebaslah kita berbuat dosa, mencuri, membunuhlah kita. Jawabannya apa? Susah banget sih hidup lu. Ya, kan susah itu kan? Susah banget, nggak ngerti banget itu. Mana ada diajarkan begitu? Itu apa? Pikiranmu yang belum berubah itu. Coba dengarin kebenaran firman Tuhan, biar kata-katamu tidak seperti itu. Benar? Ya. Saya dulu, kalau saya menginjil Bapak Ibu kemana-mana, itu pertanyaan itu pasti muncul dari orang-orang. Di sini nggak pernah muncul pertanyaan seperti itu. Tempat lain ya. Pak Pendeta, kalau begitu, kalau semua dosa kita udah diampuni dan kita udah pasti masuk surga, bebas kalau begitu kita membunuh. Saya bilang, iya Bu, membunuh aja. Biar minggu depan Pak Ibu di penjara. Oh, bukan begitu Pak. Ya terus kenapa Ibu berpikir ke situ? Ibu suruh saya mengajarkan itu. Astagfirullahaladzim. Bisa Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, mari kita orang-orang merdeka di dalam Kristus, ajak semua keluarga kita, ya, kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di sini, supaya seperti hambanya, ya, Bapak Jo tadi sampaikan, ketika kita menolong orang lain, jangan banyak basa-basi yang kita sampaikan, ya, apa-apa yang basi itu nggak enak, ya kan? Tapi kita menyampaikan kemurnian, kehendak Kristus, kehendak Allah, kebenarannya, bukan kebenaran diri kita. Ya, buah roh. Amin. Karena suatu saat nanti, ketika kita menghadap kursi pengadilan Kristus, hidup kita dievaluasi, tidak ditanya, ya, gerejanya dari mana? Persekutuannya apa namanya? Ya, ada nggak berapa ribu orang yang hadir di situ? Nggak ada ditanya itu Bapak Ibu Saudara, nggak ada. Saya pastikan dengan firman Tuhan nggak ada ditanya itu. Yang ditanya adalah apa? Satu, yang ditanya apa? 1, 2, 3, 4. Itu pasti ditanya, yakin 100%. Tahu kan 1, 2, 3, 4 kan? Tahu. Allah berkeinginan. Supaya semua orang diselamatkan. Itu slogan dari Datang kepada kampanye. kebenaran dan kebenaran. Satu, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Ditanya, siapa aja orang yang mendengarkan berita kabar baik yang telah menyelamatkanmu? Bapak Jo, itu pasti ditanya oleh Tuhan Yesus. Yakin itu pasti ditanya. Tidak ditanya, merek apa mobilmu Bapak Jo? Nggak bakalan ditanya, yakin Bapak Ibu. Percaya 100% tidak ditanya. Nggak ditanya itu. Karena apa? Karena nggak ada di Alkitab. Nggak mungkin Tuhan menanyakan di luar di Alkitab kan? Loh, bagaimana Tuhan menghakimi orang tapi tidak ada undang-undangnya, tidak ada sumber kebenarannya? Nggak mungkin. Tuhan pasti bertanya kepada semua orang penghakiman sesuai dengan apa yang tertulis di sini. Semakin banyak Bapak Ibu Saudara dan saya memahami tentang apa yang tertulis di sini, semakin mengerti kita bagaimana melakukan kehendak Tuhan. Amin. Yang kedua, yang ditanya oleh Tuhan, pastikan yang kedua.
Tadi supaya semua orang diselamatkan. Yang kedua adalah supaya datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Amin. Apa pengenalanmu tentang pribadi Yesus yang menyelamatkan? Gitu ya. Di saat-saat engkau menghadapi kesulitan, sakit, penderitaan, dan segala macam, bagaimana pandanganmu kepada Yesus Kristus? Apakah engkau menyalahkan Tuhan Yesus? Apakah engkau menyalahkan orang lain? Atau apakah itu menjadi kesaksian bagi orang lain bagaimana Tuhan telah menyelamatkan hidup? Amin. Kembali kepada kita semuanya masing-masing. Jawabannya itu di hadapan Tuhan Yesus kelak. Dan saya percaya kalau kita terus belajar kebenaran firman Tuhan, pasti kita tahu apa yang harus kita perbuat sebagai pengikut Yesus Kristus yang sejati. Amin. Merdeka? Merdeka. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami ingin mengisi kemerdekaan hidup kami di dalam Kristus. Bukan dengan usaha, kemampuan, kelebihan, dan juga perjuangan kami. Tapi dengan iman, kami memperhadapkan diri kami, semua keputusan kami. Bahwa adapun hidup kami ini bukan kami lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Dan Kristus yang hidup di dalam diri kami itulah yang mengendalikan seluruh apa yang menjadi keinginan-keinginan kami dan keinginan Roh Kudus, kehendak Roh Kudus, buah rohlah yang menjadi cermin wajah kehidupan kami yang akan dilakukan oleh Kristus untuk menggenapi seluruh kehendak-Mu di dalam kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Puji Tuhan.